A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mitos. Cerita ini ditulis oleh autor Naci. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Malam harinya diadakan acara kenduri dalam rangka sepasaran bayiku. Yang datang tentu hanya rombongan pria saja, setelah sebelumnya diundang secara lisan dari rumah ke rumah. Acara biasanya tidak berlangsung lama, mungkin hanya sekitar sejam. Diawali dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur dari pemilik rumah sekaligus pemilik hajat, yang berlanjut dengan membaca doa bersama, dan kemudian berakhir dengan pembagian nasi berkat kepada para tetangga yang datang. Setelahnya, mereka akan pulang dengan membawa nasi kenduri. Tapi ada satu hal yang menurutku unik, yaitu setiap tetangga yang akan pulang pasti akan berteriak, "Kabul kacate," dengan lantang. Itu artinya mereka mendoakan kita, Lam. Karena arti dari kabul kacate itu adalah semoga terwujud semua keinginan kita. Begitu Mbak Tri menjelaskan ketika aku bertanya tentang hal unik tersebut. Aku hanya mengangguk pelan sambil berpikir, ternyata begitu banyak adat, tradisi, serta budaya yang tidak aku ketahui. Sebagai generasi muda, aku cukup sadar diri jika aku memang mulai asing dengan hal-hal seperti itu. Bukannya aku anti atau menghindari, mungkin lebih ke pengaruh dari kemajuan dan perkembangan zaman, hingga begitu banyak tradisi dan budaya turun-temurun yang terkubur dan jarang digali kembali. Padahal hal-hal unik seperti inilah yang menjadi ciri khas dari masyarakat kita. Selain karena keramah tamahannya, kadang aku merasa malu pada turis asing yang sengaja datang ke negeri kita hanya untuk belajar tradisi dan budaya kita yang menurut mereka unik dan menarik. Sedangkan kita sebagai generasi muda negeri ini malah terkadang lebih condong ke barat-baratan dan melupakan tradisi serta budaya sendiri. Seandainya saja. Siang hari, suasana rumah mertuaku kembali ramai oleh kedatangan rombongan perempuan. Jika semalam rombongan pria datang untuk kenduri, maka siang ini rombongan perempuan datang untuk nyumbang. Yang aku heran, mereka tidak hanya memberiku amplop, tapi beberapa jenis barang juga mereka bawa seperti bedak, minyak telon, sabun bayi, kain jarik, popok dan juga baju bayi. Wah, mirip Nilam ya anaknya. Cuma hidungnya saja yang mirip bapaknya, pesek, gelakar beberapa ibu-ibu saat menjenguk bayiku. Biar pesek, yang penting ganteng dan bertanggung jawab. Ya ndak, Lam. Yang lain ikut menimpali. Mbak, minta bedak bayinya dong, biar cepat ketularan punya anak kayak Mbak Nilam. Aku mengernyit ketika mendengar ucapan Mbak Lastri, menantu dari Pak RT. Kasih saja, Lam. Kasihan mantuku ini. Sudah 5 tahun nikah, tapi belum juga punya anak. Bu RT mendukung ucapan menantunya. His, harusnya tadi ndak usah ngomong mau minta bedak. Kamu colong saja popok atau gurita bayinya Nilam. Itu lebih mujarab ketimbang pakai bedak bayi. Bu Demur, pemilik warung sembako di kampung ini, mengutarakan pendapat.
Halah Bude, aku lo sudah nyolong popok bayinya Mbak Rami sama Mbak Imah, tapi sampai sekarang juga ndak ada hasilnya. Mbak Lastri menanggapi. Lah habis kamu colong, kamu iketin di perutmu ndak? Tanya Bude Mur. Ndak Bude, wong kata mama suruh taruh di bawah bantal saja kok. Lastri melirik mertuanya. Dulu mbahmu pesennya begitu, ndak ada nyuruh-nyuruh ngiket di perut. Bu RT melirik Bude Mur. Mupu anak dulu cobalas, siapa tahu mempan. Kalau kata orang tua dulu, buat pancingan. Bude Mur kembali memberi saran. Kalau masih ndak mempan, coba cari buah nona, dibelah, lalu dimakan bareng sama suamimu. Lanjut Bude Mur. Buah nona ki buah apa Mur? Bu RT mengangkat sebelah alisnya, merasa asing dengan nama buah itu. Itu loh Mbak, buah yang mirip kayak muris, tapi segede ini. Bude Mur menunjukkan kepalan tangannya. Buah apa yang kayak muris, tapi segede itu? Apa ya ada? Nggak usah ngarang Tomur. Bu RT tanpa bersungut. Ada Bu, itu buah serikaya. Aku ikut menimpali. Walah, Mur, tinggal bilang saja serikaya. Kok ya pakai ngomong buah nona segala. Bikin orang bingung kamu itu. Cerocos Bu RT. Sedangkan Bude Mur hanya tertawa kecil. Kalau mau punya anak itu ya usaha. Berdoa dan minta sama yang punya hidup. Bukan 100% percaya sama hal-hal begituan. Nggak ada gunanya toh. Pakai bedak atau nyolong popok juga mupu anak kalau ndak ada usahanya. Mbak Iyam menengahi ucapan rombongan ibu-ibu tadi. Mereka semua terdiam ketika mendengar ucapan Mbak Iyam. Tidak ada satupun yang berani membantah, karena Mbak Iyam adalah orang yang termasuk dituakan dan dihormati di kampung ini. Lam, jangan lupa, kalau nyuci popok bayimu jangan disikat. Dikucek pelan-pelan saja, biar bayimu ndak sakit. Kalau pas meres juga jangan dipelintir. Nanti badan bayimu ikut melintir-melintir juga. Pesan Bu RT setelah cukup lama terdiam. Kalau jemur juga jangan dipanasan. Dan jangan lupa sebelum sandikolo dibawa masuk, biar bayimu ndak masuk angin. Bude Mur juga ikut berpesan. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, tanpa berucap sepatah kata pun. Masalah cuci-mencuci baju sudah ditangani oleh ibu mertua. Tentu beliau lebih tahu mana yang baik dan boleh dilakukan, dan mana yang harus dihindari. Oh iya Lam, jangan minum kopi sama teh, dan makan coklat dulu ya. Itu ndak bagus buat kamu. Bude Mur kembali berujar. Memang kenapa Bude? Kan bagus minum kopi atau teh panas, supaya perut Nilam hangat dan ndak gampang masuk angin. Celetuk Mbak Lastri. Bagus dasmu kui. Kalau minum air hangat ndak apa-apa, asal jangan kopi atau teh. Itu bisa bikin BAB kamu keras. Jelas Bude Mur. Kalau dibiarkan, nanti bisa jadi wasir. Lanjutnya, aku mendengarkan penjelasan Bude Mur dengan seksama. Aku belum tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi nanti bisa aku tanyakan pada Mbak Tri mengenai ucapan Bude Mur itu. Sore hari setelah acara sepasaran, Mbah Mi kembali datang. Kemarin siang beliau sempat marah sehingga tidak datang ke rumah dari sore sampai pagi tadi. Alhasil, ibu mertuakulah yang harus memandikan dan mendandani bayiku. Mbah, itu silet buat apa? Aku begitu terkejut saat melihat Mbah Mi mengeluarkan silet yang masih terbungkus kertas.
dari ikatan centingnya. "Buat nyukur rambut bayimu," jawaban Mbah Mi benar-benar membuatku terhenyak. Ini bagaimana konsepnya? Kenapa harus pakai silet? Belum sempat aku bereaksi, Mbah Mi sudah menengkurapkan bayiku di kakinya yang selonjoran. Kemudian mulai memotong rambutnya dengan menggunakan gunting. Aku menarik nafas lega karena Mbah Mi menggunakan gunting saat mencukur dan tidak jadi menggunakan silet. Mungkin tadi Mbah Mi sengaja menakut-nakuti aku karena masih merasa kesal dengan kejadian kemarin siang. Tapi mataku kembali membeliak saat Mbah Mi mulai mengeluarkan silet dari bungkusnya dan memasukkannya ke dalam alat cukur jenggot. Ya Tuhan, jangan bilang kalau Mbah Mi ingin mencukur rambut anakku dengan menggunakan alat itu. Aku ikut meringis saat melihat bayiku menangis saat dicukur. Aku merasa Mbah Mi sedikit agak kasar saat mengerok sisa rambut bayiku dengan menggunakan alat cukur jenggot itu. "Mbah, pelan sedikit. Kasihan itu bayinya," celetuk Mbak Tri yang tiba-tiba sudah masuk ke dalam kamar. "Kalau pelan, kapan mau selesainya? Justru ini sengaja aku cepetin, biar cepat selesai," Mbah Mi mencibik sambil tangannya terus menggerakkan alat itu. "Lah, Mbah, itu kok kayak siletnya ndak tajam begitu. Mbah pakai silet bekas ya?" Mbah Tri kembali protes. "Cerewet kamu ini, Tri. Segala macam kamu protes. Mau pakai silet baru atau bekas, yang penting kan dicukur." Mbah Mi melirik sinis ke arah Mbah Tri. "Lagi pula, kalau pakai yang baru itu terlalu tajam. Mau kamu kepala keponakanmu terluka?" Kembali Mbah Mi bersuara. "Lah, tapi kalau ndak tajam begitu, apa ndak malah sakit kepala keponakanku, Mbah?" Mbak Tri terus saja memprotes Mbah Mi. "Tadi kenapa ndak kamu sendiri saja yang nyukur?" Mbah Mi menghentikan gerakannya, kemudian mendengus kesal. "Yo ndak mungkin toh, Mbah. Itu namanya ndak sopan. Masa aku mau melangkahin Mbah? Nanti dibilang aku ini kurang ajar sama orang tua," jelas Mbah Tri. "Kalau ndak mau dibilang kurang ajar, ndak usah protes terus. Sudah sana, pergi," usir Mbah Mi. Akhirnya bayi parku itu melangkah pergi dan membiarkan Mbah Mi menyelesaikan prosesi cukur rambut bayiku. Malam harinya, entah kenapa bayiku terus saja menangis. Bahkan berulang kali bayiku itu gumoh setiap kali selesai aku susui. "Kok bayimu nangis terus, kenapa, Lam?" Mbak Tri menggelung rambutnya, kemudian mengambil bayi dari dekapanku dan menimangnya. Bayi parku itu memang setiap malam menemaniku tidur. Selain untuk menemani, Mbak Tri juga membantu mengurus bayiku di malam hari. "Ndak tahu, Mbak, padahal sudah aku susui, tapi tetap saja rewel." Aku menyeka sudut mataku yang basah. Entah kenapa, melihat bayiku rewel begini, hatiku jadi ikut sedih. Rasanya ingin ikut menangis. "Kamu lagi mikirin suamimu ya?" Mbak Tri melirikku sambil terus menimang si kecil. Aku diam sambil menatap kosong lurus ke depan. Jujur, aku memang sedang memikirkan suamiku. Aku ingin saat ini suamiku ada di sini, menemaniku mengurus bayiku. "Ndak usah terlalu dipikirin, Lam. Doakan saja, biar suamimu cepat dapat izin cuti." Mbak Tri meletakkan bayiku yang sudah mulai tenang. Tapi bayiku kembali menangis begitu tubuhnya menyentuh kasur bayi. "Kok badannya panas ya?" ucap Mbak Tri pelan
sambil menyentuh pipi dan kening bayiku. Kok kadang rewel kenapa, Tri? Ibu mertuaku ikut masuk ke dalam kamar. Mungkin karena mendengar tangisan bayiku yang tak kunjung reda. Nggak tahu, Bu. Badannya agak panas ini. Batri menggosok minyak telon ke ubun-ubun, telinga, perut, dada dan kaki bayi. Bayiku kembali menangis keras setelah sebelumnya kembali kumuh dan muntah. Apa guritanya kekencengan? Coba tak longgarin dulu, ucap Batri pelan. Bayi kumuh itu bagus. Itu namanya nyiram awak. Nggak usah terlalu khawatir begitu, jelas mertuaku. Batri segera mengganti pakaian bayi yang basah karena terkena gumohan. Sedangkan mertuaku berjalan keluar. Tak lama beliau kembali sambil membawa bawang merah. Kemudian mengunyahnya dan menempelkan bawang yang sudah dikunyah itu pada ubun-ubun bayiku. Padahal pusarnya sudah lepas. Kok masih rewel ya? Kini gantian mertuaku yang menimang bayiku. Kalau malam, sering kamu biarin popoknya basah kali, Tri. Kalau pas ngompol dah cepat kamu ganti. Mungkin perutnya kembung karena masuk angin. Mertuaku kembali membuka pakaian bayiku, kemudian membaluri perut dan dadanya dengan sisa kunyahan bawang merah yang dicampur minyak kelapa. Yo kadang, Bu. Wong bayinya nilam ndak rewel. Jadi kadang kalau pas ngompol dan popoknya basah, dia ndak nangis, jelas Mbak Tri. Terus kamu biarin sampai pagi, sampai kering sendiri begitu, cecar mertuaku. Yonda lah, Bu. Kalau pas aku kebangun, terus aku periksa popoknya basah, ya langsung aku ganti, bela Mbak Tri. Coba panggil bapakmu di kamar. Mertuaku memberi perintah pada Mbak Tri. Ono opo to, Bu? Tanya bapak mertuaku begitu memasuki kamar. Ini loh, Pak. Mbok dilihat dulu putumu. Dari tadi rewel terus. Bapak mertuaku mendekati bayiku. Kemudian bibirnya bergerak-gerak sambil mengelus kepala bayiku pelan. Tri, ambilin kapulaga sama merica, perintah bapak mertua. Setelah menerima benda yang disebutnya tadi dari Mbak Tri, bapak mertuaku langsung mengunyahnya. Setelah sebelumnya merapal sesuatu, beliau lalu berjalan ke pojok kamar, kemudian menyemburkan kapulaga dan merica yang dikunyahnya tadi. Hal itu beliau lakukan juga di 3 pojok kamar lainnya. Wes, ndak opo-opo leh, ucap bapak mertua sambil meniup ubun-ubun bayiku. Pagi sekali, Bami datang ke rumah. Beliau datang karena dipanggil oleh bapak mertua. Semalam, bayiku hanya tenang sebentar, kemudian kembali rewel dan terus menangis sepanjang malam sampai pagi. Untungnya ada Mbak Tri dan ibu mertua yang bergantian menjaganya. Jika tidak, entah bagaimana nasib diriku dengan bayi ini. Jadi cucuku kenapa, Mbah? Semalam rewel terus. Sudah disuwak sama Mbah Akungnya, tetap saja rewel, ucap ibu mertua saat Bahmi memeriksa bayiku. Namanya bayi ya begini, kadang-kadang rewel. Mungkin kecapean karena kemarin digendong ganti-gantian sama banyak orang, jelas Mbah Mi. Nanti diurut sebelum dimandiin. Oh alah, ucap Mbah Mi saat membuka pakaian bayiku. Kenapa, Mbah? Tanya mertuaku khawatir. Yo pantas saja rewel. Pasti badannya ndak enak ini karena kepalanya benongan.
Mbah Mi menunjukkan kepala bayiku yang seperti akan tumbuh bisul. Kamu itu sudah jadi mbah. Kok ya masih ndak tahu bayi rewel gara-gara apa? Ucap Mbah Mi menegur mertuaku. Kok bisa kepala bayiku begitu, Mbah? Tanyaku pelan. Pasti kamu dulu waktu hamil suka nyelempit-nyelempitin barang ya? Mbah Mi menatapku sinis. Masa iya hal begitu berpengaruh pada bayiku sekarang? Ini akibatnya kalau pantangan terus dilanggar. Kan sudah dibilangin jangan makan telur dulu, tapi tetap saja ngeyel. Begini kan jadinya kepala bayimu. Mbah Mi seolah menyalahkanku. Ini juga lihat, separuh badan bayimu penuh toh. Pasti dulu kamu kalau habis cuci tangan ngelap tangannya pakai baju yang kamu pakai. Mbah Mi semakin sinis menatapku. Kebetulan saja itu, Mbah. Mbak Tri menimpali. Hais, kalau dikasih tahu selalu protes kamu ini. Mulutku yang sudah terbuka kembali terkatup. Dah gampang meteng sama melahirkan itu. Banyak pantangan yang harus dihindari. Kalau ndak dengerin nasihat orang tua, ya begini jadinya. Mbah Mi kembali mengomel. Terus gimana itu bonongan cucuku, Mbah? Ibu mertuaku mendekati Mbah Mi yang sedang memijit bayiku. Dikasih beras kencur saja, nanti juga hilang sendiri, jawabnya terkesan asal. Bayiku kembali kumoh saat Mbah Mi sedang memijat. Alhasil ocehan Mbah Mi pun semakin panjang. Nah kan, ini pasti gara-gara asimu amis, makanya bayimu kumoh begini. Kembali Mbah Mi mengoceh. Ini lagi, pipi bayimu putih-putih. Pasti kalau habis menyusui dan asinya menempel di pipi, dah kamu kasih ludah bekasnya. Kepalaku jadi sakit mendengar ocehan panjang yang Mbah Mi lontarkan. Ada saja yang tidak pas dengannya, seolah semua yang terjadi pada bayiku adalah kesalahanku. Wis, ndak usah dibantah, Lam. Nanti aku bawa temanku yang bidan ke sini buat meriksa bayimu, bisik Mbah Tri pelan. Sekalian biar diimunisasi. Aku melirik Mbah Tri, kemudian mengangguk pelan. Dan siangnya, Mbak Tri benar-benar membawa temannya yang seorang bidan ke rumah. Ndak apa-apa, Tri. Cuma infeksi aja. Nanti dikasih salep, pasti cepat kempes kok. Bidan itu menjelaskan. Kok bisa infeksi, Rat? Mbak Tri nampak keheranan dengan penjelasan temannya itu. Mungkin sewaktu memotong rambut, ndak sengaja pakai gunting atau alat yang ndak steril. Ya ndak bisa nyalahin juga si Tri. Namanya juga hidup di kampung. Pemahaman orang sangat minim tentang hal-hal seperti itu. Bidan itu tersenyum ramah ke arah kami. Kamu manggil bidan, Tri. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar dengan wajah khawatir. Mbak Tri menanggapi pertanyaan mertuaku dengan anggukan kecil. Itu buat apa? Mertuaku berteriak saat melihat bidan mengeluarkan sebuah jarum. Sontak, gerakan bidan itu langsung terhenti dan menoleh cepat ke arah mertuaku. Itu buat imunisasi ganang, Bu. Mbak Tri menjelaskan. Bidan itu mendekati bayiku, kemudian siap memberikan suntikan imunisasi. Memangnya harus ya? Kalau ndak diimunisasi memang kenapa? Aku, Mbak Tri, dan bidan itu menoleh hampir bersamaan saat mertuaku melontarkan pertanyaan itu.
Bu bidan menarik kembali jarum suntik yang dipegangnya, kemudian berdiri. Bu, bayi itu diwajibkan untuk diimunisasi, Mbak Tri berucap pelan. Tapi kamu sama Johan, dulu ndak ibu imunisasi. Buktinya sampai sekarang masih hidup dan sehat. Mbak Tri nampak kesal mendengar ucapan ibu mertua. Jangan disamain dulu sama sekarang, Bu. Dulu itu ndak ada banyak jenis penyakit dan jarang yang berbahaya. Nah, kalau sekarang penyakit semakin banyak macamnya. Mbak Tri mencoba menjelaskan. Imunisasi itu gunanya untuk memasukkan antivirus dan menambah sistem imun pada tubuh bayi. Jadi kalau ada penyakit atau virus yang mendekat, tubuh bayi otomatis akan bereaksi dengan mengeluarkan antivirus dan menambah sistem imunnya. Jelas Mbak Tri panjang lebar. Tenang saja, Bu. Ini ndak bahaya kok buat bayi. Mungkin nanti bayi memang akan demam setelah mendapat suntikan imunisasi. Tapi itu reaksi normal kok. Karena penyesuaian tubuh dengan antivirus yang masuk ke dalam tubuh. Bidan itu ikut menjelaskan. Ibu mertuaku diam, tapi beliau nampak berpikir. Ya sudah, tapi benar kan, ndak bakalan ada apa-apa sama cucuku. Akhirnya, mertuaku memberi persetujuan. Bidan itu hanya mengangguk pelan, kemudian memberikan suntikan imunisasi pada bayiku. Kok cepat? Tanya mertuaku nampak heran. Ya memang cuma begitu, Bu. Memang bayangan ibu seperti apa saat mendengar kata imunisasi? Bidan itu bertanya sambil memandang mertuaku. Yang pernah aku dengar, katanya harus disilet dulu pahanya, baru nanti dimasukin jarum suntik di lukanya itu. Mertuaku menarik nafas lega. Ibu pernah dengar dari mana? Cerita ndak jelas gitu kok dipercaya. Pasti dari Mbah Mia. Mbak Tri mencoba menebak. Ibu mertuaku tak menjawab dan hanya melengos kemudian pergi. Pantas saja mertuaku tak mengizinkan bayiku untuk diimunisasi. Ternyata cerita yang pernah beliau dengar memang cukup menyeramkan. Ini ada paracetamol. Nanti kalau bayinya demam, langsung diminum ya. Pesan bidan itu padaku. Loh, saya yang minum, Bu? Tanyaku heran. Kan yang demam bayiku. Kok aku yang harus minum obatnya? Dasar geblek. Padahal kemarin sudah dijelaskan. Mbak Tri mencibik ke arahku. Sudah, besok saja aku jelasin lagi. Bidan itu nampak tersenyum mendengar ocehan Mbak Tri padaku. Aku ini memang ibu baru dan belum mendapat edukasi yang cukup mengenai ilmu untuk menjadi seorang ibu. Untungnya, Mbak Tri cukup pengertian. Sedikit demi sedikit, Mbak iparku itu memberiku edukasi mengenai ibu dan bayi. Sayangnya, jarak rumahnya dengan rumah mertuaku ini cukup jauh. Jadi tidak setiap hari Mbak iparku bisa kemari. Juga hubungannya dengan kedua mertuaku sedikit mengalami masalah. Ini saja karena aku lahiran, makanya Mbak iparku itu mau berlama-lama berada di sini. Jika tidak, mungkin tidak akan mau menginap di rumah ini. Ya sudah, aku pamit dulu ya Tri, ucap bidan itu sambil memasukkan alat medisnya ke dalam tas. Tunggu dulu Rat, adik iparku ini sekalian disuntik habis saja. Soalnya minggu depan suaminya pulang, pinta Mbak Tri. Ndak, kalau itu ibu ndak setuju. Mertuaku kembali masuk sambil membawa segelas teh panas.
KB itu bisa membuat ASI kering dan rasanya jadi tidak enak. Nanti cucuku bisa kurang gizi kalau nilam KB, tolak mertuaku. Benarkah efek dari KB seperti itu? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.